Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisa dengan NPM 25782018 dari kelas 2A. Pada video ini saya akan mempresentasikan yaitu terkait dengan modul 7 Ethernet Switching. Oke, pada modul 7 ini yang pertama ada introduction ya. Seperti biasa, introduction itu kayak perkenalan, memperkenalkan apa itu Ethernet switching, kemudian mengapa kita mempelajari modul ini dan seberapa penting kita mempelajarinya. Oke, kita langsung masuk ke 7.1 yaitu Ethernet Frames. Jadi pada Ethernet Frame ini kita tuh mempelajari tentang Ethernet Encapsulation. Jadi Ethernet itu beroperasi di layar 1 physical dan layar 2 data link pada model OSI. Jadi proses ini membungkus paket data dari layar 3 IP dengan informasi header dan trailer menjadi sebuah frame Ethernet. Kemudian ada data link sublayers. Lapisan data link dibagi menjadi dua sublayer berdasarkan standar IEEE 802. Yang pertama ada LLC atau Logical Link Control untuk menangani komunikasi antar perangkat lunak jaringan layar 3 dengan perangkat keras di bawahnya. Kemudian kalau untuk MAC itu Media Access Control, mengontrol akses langsung ke media fisik kabel dan menangani pengalamatan fisik. Kemudian kita pelajari juga MAC Supplier, yaitu memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu enkapsulasi data atau perakitan frame, pengalamatan, deteksi error, dan media access control, mengatur kapan perangkat boleh mengirim data untuk mencegah collision. Kemudian ada Ethernet Frame Fields pada modul 7.1.4 ini, yaitu struktur anatomis frame Ethernet standar ukuran 64 hingga 1518 bytes yang terdiri dari kayak frameable and SFD, sinkronisasi bit antar perangkat. Kemudian ada destination MAC address, yaitu alamat fisik perangkat tujuan 6 byte. Kemudian ada source MAC address, alamat fisik perangkat pengirim 6 byte. Kemudian ada type atau length, menunjukkan jenis jenis protokol layar 3 yang dibawa, kayak IP v4 atau IP v6. Kemudian ada data, isi data utama paket dari layar 3. Kemudian ada FCS, frame check sequence, kode biner untuk mendeteksi error atau kerusakan data selama pengiriman. Oke, modul selanjutnya 7.2 yaitu Ethernet MAC address. Jadi Ethernet MAC address ini adalah alamat fisik sepanjang 48 bit 12 digit hexadesimal yang ditanam secara permanen pada setiap kartu jaringan atau NIC. Kemudian ada struktur alamatnya itu ada dua. Yang pertama ada OUI, Organizational Unique Identifier. 3 byte pertama merupakan kode unik penanda vendor atau produsen pembuat perangkat dikelola oleh IEE. Kemudian ada vendor assigned byte. Byte terakhir merupakan nomor seri unik yang diberikan pabrik untuk perangkat tersebut. Kemudian kita masuk ke modul 7.3. Jadi pada modul 7.3 ini the MAC address table. Yang pertama ada pelajari kayak fungsi tabel, yaitu switch menggunakan MAC address table cam untuk memetakan alamat MAC perangkat ke port fisik switch yang sesuai. Kemudian ada proses belajar learning, yaitu switch memeriksa source MAC address dari setiap frame yang masuk untuk mencatat perangkat apa yang terhubung di port tersebut. Kemudian ada proses meneruskan atau forwarding,
Switch memeriksa destination MAC address untuk menentukan kemana data harus dikirim. Misalnya ke unicast, jika tujuan ada di tabel, data dikirim langsung ke port spesifik tersebut. Kemudian ada flooding atau unicast, jika tidak diketahui unicastnya atau tujuannya, maka data disebarkan ke semua port kecuali port asal data. Oke, di sini selanjutnya modul 7.4 yaitu switch speed and forwarding methods. Jadi pada modul ini kita mempelajari yang pertama metode penerusan frame switch forwarding. Store and forward, switch menerima seluruh isi frame, melakukan pengecekan error FCS, baru kemudian meneruskannya jika data aman. Pada proses ini itu lambat namun bebas dari error. Kemudian ada cut through, switch langsung meneruskan data segera setelah membaca alamat tujuan 14 byte pertama tanpa menunggu seluruh frame selesai diterima. Kemudian ada sangat cepat tapi bisa ikut lolos. Kemudian ada memory buffering, mekanisme penyimpanan sementara saat port tujuan sedang sibuk. Port batch memory, antrean data disimpan dalam memori yang terikat pada tiap port spesifik. Kemudian ada shared memory, semua antrean disimpan dalam satu wadah memori umum yang digunakan bersama oleh semua port secara dinamis. Kemudian di sini terakhir ada model practice and quiz. Oke, di sini berisi kayak apa yang kita pelajarin dari modul ini. Kemudian ada modul quiz juga, itu kayak berisi exam atau soal-soal dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan modul yang kita pelajarin. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari modul 7 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.